Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Baskoro Dwi Martono, panggilannya Pak Baskoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi zikir dan doa. Kali ini dengan metode PBL, Problem Based Learning. Perhatikan semuanya, kali ini kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, bisa belajar pada kesempatan hari ini. Sebelumnya anak-anak kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan di atas meja semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Afifah, kenapa? Sakit ya. Yang lainnya selain Afifah berangkat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Kita doakan semuanya anak-anak teman kalian yang hari ini tidak berangkat, diberikan kesembuhan dari sakitnya dan kesempatan berikutnya bisa masuk sekolah kembali. Pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah materi tentang zikir dan doa. Ya, materi tentang zikir dan doa. Silahkan dikeluarkan buku tulisnya terlebih dahulu. Sudah dikeluarkan semuanya buku tulisnya. Ya, silahkan ditulis judulnya terlebih dahulu. Dari materi bab 6 tentang zikir dan doa. Agar lebih semangat, coba semuanya ikuti instruksi dari Pak Guru. Semuanya perhatikan. Tepuk 1, tepuk 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat ya. Semoga semuanya bisa bersemangat pada kesempatan hari ini ya. Sudah ditulis semuanya tentang zikir dan doa, judulnya saja ya. Kalau sudah ditulis, pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah tentang materi zikir dan doa. Tentu saja anak-anak semuanya sudah setiap hari kalian berzikir dan kalian berdoa ya. Bisa membedakan mana itu zikir dan mana itu doa? Ya, coba ketika Pak Guru membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu termasuk zikir atau doa? Zikir atau doa? Doa? Zikir. Ya, misalnya Pak Guru membaca Allahumma firli wali walidayya, nah maka doa. Membaca Astaghfirullahaladzim, nah maka itu zikir ya. Nah, ada beberapa perbedaan tentang zikir dan doa. Nah, kita lihat materi dari identitas materi ataupun tujuan dari zikir dan doa. Di sini adalah menganalisis keutamaan zikir dan doa agar tumbuh sikap tawadhu dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian peta konsepnya, beberapa bagian dari materi zikir dan doa. Yang pertama adalah ada ketentuan zikir dan doa, kemudian ada manfaat zikir dan doa, dan juga bacaan zikir dan doa. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kali ini Pak Guru berikan asesmen awal terlebih dahulu. Silahkan dikeluarkan HP-nya semuanya.
Ini tadi anak-anak semuanya sudah mengerjakan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan kalian kaitannya dengan materi tentang zikir dan doa. Ada beberapa di antara kalian tadi yang nilainya sudah bagus, ada beberapa yang kurang, tidak masalah karena ini sifatnya sebagai kuis, sebagai latihan. Jadi belum sebagai nilai yang sesungguhnya atau dimasukkan dalam rapot. Kali ini kita pelajari bersama materi tentang zikir dan doa. Perhatikan beberapa gambar berikut ini, silahkan dilihat beberapa gambar-gambar yang ada. Yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Berdoa ya, atau di sini sebenarnya adalah ilustrasi ketika seseorang berdoa. Dengan cara dia duduk mengangkat tangan, maka menunjukkan dia seseorang itu sedang melakukan berdoa, zikir ataupun berdoa. Gambar yang kedua, apa yang kalian lihat di sini? Apa? Ya, alat yang biasanya digunakan seperti ini namanya apa? Ya, tasbih ya. Mungkin karena biasanya bacaan yang biasanya dibaca adalah bacaan ada tasbih, ada tahmid, takbir, maka bacaan awalnya dijadikan sebagai namanya. Kemudian namanya adalah tasbih. Ya, kemudian gambar yang lainnya apa yang kalian lihat di sini? Ya, doa bersama. Ketika kalian berdoa, ada doa yang dilakukan sendirian, bisa juga doa yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Ya, kemudian gambar yang di sini apa hubungannya dengan materi zikir dan doa? Apa yang kalian lihat di sini ada orang sedang apa? Ya, ada orang naik sepeda ataupun berangkat sekolah dengan cara naik sepeda. Artinya setiap aktivitas kita itu seharusnya kita senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya, maksudnya bagaimana? Misalnya kalian bangun tidur, tentu saja kalian membaca doa. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalian masuk kamar mandi, kemudian sebelum masuk kalian berdoa. Doanya gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Setelah selesai dari kamar mandi kalian keluar, kemudian berdoa. Doanya Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani. Itu ya, maka dalam setiap aktivitas kita seharusnya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi dalam kaitannya berzikir dan berdoa ataupun zikir dan doa ada beberapa permasalahan yang terjadi. Materi kali ini kita hubungkan lebih banyak nanti adalah materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Tentu saja anak-anak semuanya setelah sholat kalian melakukan zikir dan doa. Permasalahan yang pertama adalah langsung pergi setelah sholat selesai. Apakah ada yang seperti itu? Misalnya kalian berjamaah di masjid, sholat Jumat ataupun yang lain, setelah selesai langsung buru-buru keluar, tidak berzikir dan berdoa dulu. Boleh tidak seperti itu? Nah, misalnya keburu-buru karena mau mengambil sedekah Jumat, makanya takut tidak kebagian, akhirnya tidak zikir doa dulu. Kemudian yang kedua adalah tidak berdoa setelah selesai sholat. Nah, di sini kalian sudah duduk, masih duduk di tempat itu tapi tidak berzikir. Nah, misalnya anak-anak semuanya ketika kalian melakukan sholat berjamaah di masjid madrasah yang kita bersama-sama. Nah, kadangkala apakah kalian sudah melakukan berzikir semuanya? Atau ada yang sudah dipimpin berzikir tapi masih bermain-main, tidak mengikuti zikir yang ada? Nah, ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga adalah tidak membaca doa dengan benar. Nah, doa ataupun zikir seharusnya dibaca dengan benar. Tapi kadangkala kita karena keburu-buru akhirnya doanya tidak dibaca dengan benar. Nah, ini nanti adalah yang akan kita bahas dalam diskusi. Kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang perempuan menjadi 4 kelompok.
Sini satu kelompok ya. Satu kelompok. Sebelah sini satu kelompok. 1, 2, 3 ditambah siapa nanti? 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 tambah satu orang di belakangnya satu kelompok. Satu orang ikut ke sini ya. Ya. Kemudian yang laki-laki dibagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Oke? Ya, silakan berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Ya, sebelah sini pokok permasalahan yang pertama. Ini pokok permasalahan yang kedua. Ya, pokok permasalahan yang ketiga. Ini pokok permasalahan yang satu kembali. Pokok permasalahan yang kedua. Nah, sini ya. Belum kalian belajar dalam kelompok? Pinjam sebentar. Nah, yang pertama nanti silakan identitasnya diisi terlebih dahulu. Kelas, tanggalnya sekarang, kelompoknya silakan ditulis dengan kelompok nama Asmaul Husna. Anggotanya boleh menggunakan nama panggilan tapi di belakangnya dikasih nomor absen. Ya, setelah itu kalian mengerjakan diskusi dalam kelompok. Pada nomor 1 kalian cukup membaca, melihat ilustrasi yang ada di situ saja. Misalnya ada yang mendapatkan permasalahan, langsung pergi setelah sholat selesai, kalian baca di situ. Farhan mengikuti sholat berjamaah maghrib di masjid kampungnya. Dia juga bersama teman-temannya. Setelah selesai sholat, dia langsung berdiri dan keluar dari masjid. Dia mengikuti teman-temannya yang keluar masjid setelah sholat selesai. Dia tidak membaca zikir dan doa setelah sholat. Nah, nomor 1 cukup kalian baca saja. Yang nomor 2, apakah benar yang dilakukan Farhan? Jelaskan. Kalian jawab apakah benar atau tidak. Nomor 3, kalian jawab kembali bagaimana yang seharusnya dilakukan Farhan setelah selesai sholat. Jelaskan. Nah, kalau setelah selesai sholat seharusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kelompok yang lain juga menyesuaikan ya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada silakan bisa berdiskusi dalam kelompok masing-masing.
Dibantuin, udah selesai. Ya, kan. Udah selesai sini. Ya, kalau udah kumpulkan depan. Kalian tadi sudah berdiskusi dalam kelompok, kemudian setelah ini Pak Guru minta masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman yang lainnya. Kali ini kita lihat yang pertama adalah dari kelompok Al-Aziz. Anggotanya adalah Agil, Lingga, Nathan, dan Nugraha. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Aziz ingin presentasi hasil kelompok kami, yaitu 2. Apakah benar yang dilakukan Farhan? Jelaskan. Salah, karena dia langsung berdiri dan keluar dari masjid setelah sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan Farhan setelah selesai sholat? Jelaskan. Yang seharusnya dilakukan Farhan dan teman-temannya berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Aziz. Yang kedua masih pokok permasalahan yang sama, yaitu dari kelompok Al-Hakimu, Novita, Salma, Saskia, dan Sylvia. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hakimu akan mempresentasikan hasil diskusi tentang langsung pergi setelah salat selesai. Apakah benar yang dilakukan Farhan? Jelaskan. Tidak, karena setelah salat dianjurkan untuk berdoa dan berzikir terlebih dahulu. Bagaimanakah yang seharusnya dilakukan Farhan setelah selesai salat? Jelaskan. Berdoa dan berzikir setelah salat. Adakah yang ingin bertanya? Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kelompok dari Al-Ghani, anggota Naya, Dian, Alivia, dan Fiska. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok Al-Ghaniyu. Dengan pokok permasalahan, Farhan mengikuti sholat berjamaah maghrib di masjid kampungnya. Dia juga bersama teman-temannya. Setelah selesai salat, dia langsung berdiri dan keluar dari masjid. Dia mengikuti teman-temannya yang tidak keluar masjid setelah salat selesai. Dia tidak membaca zikir dan doa setelah salat. 2. Apakah benar yang dilakukan Farhan? Jelaskan. Tidak, karena seharusnya Farhan melakukan zikir dan berdoa setelah salat selesai. 3. Apakah yang seharusnya dilakukan Farhan setelah selesai salat? Jelaskan. Berdoa dan berzikir, karena jika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mengingat dan melindungi kita. Sekian dari kelompok
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga kelompok sama ya. Yang pertama menjawabnya apakah benar yang dilakukan Farhan, maka menjawab tidak, karena seharusnya Farhan melakukan zikir dan doa setelah sholat selesai. Jadi setelah sholat selesai maka berzikir terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, bagaimana yang seharusnya dilakukan Farhan setelah selesai sholat? Jelaskan. Maka berdoa dan berzikir sebelum meninggalkan atau berdiri dari tempat sholat. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari hal itu? Pokok permasalahan yang pertama? Tidak ada. Kali ini kita lanjutkan pada pokok permasalahan yang kedua. Nah, yang pertama yang membahas adalah dari kelompok Al-Hayyu, yaitu Adara, Tazkiyah, Zahra, dan Zahra. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hayyu ingin mempresentasikan diskusi pokok permasalahan tidak berdoa selesai sholat. Siska mengikuti sholat berjamaah zuhur di masjid sekolah. Setelah selesai sholat, teman-temannya membaca zikir dan doa yang dipimpin guru. Namun Siska sibuk berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. Dia tidak mengikuti sholat, membaca zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua, apakah benar yang dilakukan Siska? Jelaskan. Tidak, karena mengganggu orang lain yang sedang berdoa. Ketiga, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan Siska setelah selesai sholat? Jelaskan. Seharusnya yang dilakukan Siska yaitu tidak berbisik-bisik dan sebaiknya Siska mengikuti zikir dan doa yang dipimpin oleh guru. Ada yang ditanyakan? Kalau diam saja boleh tidak? Tidak boleh, karena harus mengikuti zikir dan doa. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Dari kelompok Al-Baru, Naufal, Hafid, Dito, dan Husain. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok Al-Baru menjelaskan tentang permasalahan Siska mengikuti salat berjamaah tapi tidak zikir. Siska mengikuti salat berjamaah zuhur di masjid sekolah. Setelah selesai salat, teman-temannya membaca zikir dan doa yang dipimpin oleh guru. Namun Siska sibuk berbisik-bisik dengan temannya sebelahnya, dan dia tidak mengikuti membaca zikir dan doa setelah salat. Apakah benar yang dilakukan Siska? Tidak, karena tidak mengikuti zikir dan cuma berbicara teman sebelahnya. Bagaimana yang harus dilakukan Siska setelah selesai salat? Mengikuti zikir terlebih dahulu dan tidak berbicara dalam waktu zikir dan sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pokok permasalahan yang kedua, yaitu tidak mengikuti zikir dan doa dalam sholat yang dilakukan. Maka hal itu menjadi tidak benar. Apa yang harus dilakukan? Maka mengikuti zikir dan doa yang dilakukan. Meskipun hanya diam saja maka tidak boleh juga. Artinya kalau diam saja belum mengikuti zikir dan doa yang dilakukan yang dipimpin oleh guru. Berikutnya, pokok permasalahan tidak membaca doa dengan benar. Yang pertama, kelompok Ar-Rahman, Muhammad Kholis, Ganang, Iqbal, dan Fitrah. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ar-Rahman
ingin mempresentasikan lembar diskusi kelompok. 1. Pokok permasalahan. Pak Burhan mengikuti salat berjamaah di masjid kampungnya. Setelah selesai salat, beliau membaca doa dengan terburu-buru. Dia melafalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Apakah doa yang dibaca Pak Burhan dan apakah sudah benar? Salah, karena Pak Burhan membaca doa dengan terburu-buru. 3. Tuliskan bacaan doa yang ingin dibaca Pak Burhan dengan benar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak hafal bagaimana? Boleh membaca buku sambil dan dihafalkan. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok Al-Ghaniyu, anggotanya Aliyah, Nurlaili, Jenny, Zefilia, Zifara. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ghaniyu akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Tidak membaca doa dengan benar. Pak Burhan mengikuti sholat berjamaah di masjid kampungnya. Setelah selesai sholat, beliau membaca doa dengan terburu-buru. Dia melafalkan Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Apakah doa yang dibaca Pak Burhan dan apakah sudah benar? Doanya salah karena tidak ada hasanahnya, yang harusnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mungkin doanya tidak terkabul karena tidak khusyuk bacanya. Tuliskan baca. Nomor 3, tuliskan bacaan doa yang ingin dibacakan Pak Burhan dengan benar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ada yang ditanyakan? Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok permasalahan yang ketiga tadi adalah tidak membaca doa dengan benar, maka insya Allah ini tadi hasilnya sama ya. Maka tidak boleh ataupun tidak benar dengan membaca yang seperti itu. Nah, apakah doa yang dibaca Pak Burhan ada dan apakah sudah benar? Nah, doa yang dibaca ini tadi adalah doa kebaikan dunia akhirat. Apakah sudah benar? Maka masih salah doa yang dibaca. Maka doa yang seharusnya dibaca adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya yang kita diskusikan kita semuanya. Dari itu semuanya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Pak Guru sampaikan materi kaitannya dengan zikir dan doa. Nah, yang pertama adalah pengertian berzikir. Kata zikir secara bahasa artinya mengingat. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukumnya di sini adalah sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ini ya. Nah, kemudian pengertian berdoa, kata doa secara bahasa berarti memanggil atau memohon. Menurut istilah adalah doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan kerendahan hati. Dasarnya di sini adalah dalam hadis Nabi, doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka di sini kita bisa membedakan antara zikir dengan doa. Kata kuncinya zikir tadi adalah mengingat, sedangkan doa itu adalah memohon. Mengingat kepada Allah, setelah itu berdoa dengan memohon kepada Allah kebutuhan kita. Nah, kemudian tata cara berzikir, ada zikir dengan lisan. Caranya adalah dengan kita mengucapkan kata-kata pujian kepada
Allah. Ada bacaan istighfar, bacaan hamdalah, alhamdulillah, bacaan tahmid ya, alhamdulillah, bacaan takbir Allahu Akbar, dan beberapa bacaan yang lain. Yang kedua adalah zikir dengan perbuatan. Kalian melakukan ibadah, tentu saja itu berzikir mengingat kepada Allah. Kalian melakukan ngaji, membaca Al-Quran, kalian datang ke tempat pengajian, maka itu adalah zikir dengan perbuatan. Yang ketiga adalah zikir dengan hati. Dalam hati kalian ketika beribadah, jangan sampai kalian beribadah hanya fisik saja, seolah-olah kelihatannya badannya itu melakukan ibadah, jangan sampai hatinya belum beribadah. Kenapa bisa? Apakah bisa seperti itu? Misalnya kalian mengerjakan sholat, kelihatannya kalian mengerjakan sholat, tapi pikiran kalian masih keingat kalian tadi belum jajan, kalian masih keingat barang-barang yang ketinggalan, gas matematika, nah maka itu artinya belum berzikir dengan hati. Tata cara berdoa di sini adalah memulai berdoa dengan membaca basmalah, mengangkat kedua tangan, berbaik sangka kepada Allah, berdoa dengan menyebut namanya, berdoa dengan hati yang khusyuk. Manfaat zikir dan doa, hatinya akan diliputi ketenangan dan ketenteraman, menjadikan seseorang lebih sabar, harapan tersimpan dalam jiwanya akan terwujud, terhindar dari sifat sombong, sarana penyembuhan hati. Bacaan zikir dan doa, bacaan istighfar, ada membaca zikir, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian doa kepada orang tua, doa mohon petunjuk, dan doa kebaikan dunia akhirat. Masing-masing lafalnya bagaimana kita lihat. Yang pertama, bacaan istighfar itu adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bacaan yang ketiga, tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih adalah subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Bacaan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa kepada orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mohon petunjuk, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu beberapa bacaan yang ada ya. Ada yang ditanyakan dari beberapa bacaan itu atau materi kali ini tentang zikir dan doa? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lakukan kuis yang kedua. Tadi baru yang pertama. Silakan dikeluarkan HP-nya kembali. Anak-anak semuanya, kalian tadi sudah mengerjakan asesmen sumatif ya, dan di sini hasilnya alhamdulillah sudah baik semuanya, tidak ada yang di bawah KKM.
ada yang 90, ada 100, dan beberapa nilai itu. Nah, maka nilainya sudah baik semuanya. Alhamdulillah semuanya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan belajar kaitannya dengan zikir dan doa. Itu ya, semoga anak-anak semuanya bisa mengamalkan zikir dan doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai kalian beribadah, sholat, maka silakan kalian baca zikir dan doa yang ada. Senang belajar hari ini anak-anak? Merasa senang belajar hari ini? Ya, alhamdulillah merasa senang semuanya ya. Kali ini pelajaran kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.